muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabarnya? Hari baru, harapan baru. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Selamat datang juga, selamat datang untuk semuanya. Bahkan juga rekan-rekan jemaat Tuhan yang ada di online. Pada sore hari ini, kita mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Sehat semua? Amin. Kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Kasih setianya besar atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan atas setiap kehidupan kita sungguh-sungguh besar. Kalau kita ada sore ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, Bapak Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Anugerah Tuhan besar atas setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
bersyukurmu sore hari ini kepada Tuhan. Betapa Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Sampai saat ini dia selalu ada bersama dengan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mempesonakan kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Mempesonakan kami Yesus. Amin. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh selalu dan selalu Tuhan, selalu dan selalu angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Amin. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Allah. Oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya Allah. Tiada dapat kami katakan Tuhan. Oh betapa Engkau baik, sangat-sangat baik Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap kami. Di setiap kehidupan kami Engkau selalu ada Tuhan. Anugerah-Mu membuat kami terpesona Allah. Melihat karya-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan kami mau beribadah kepada-Mu. Mari Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Ada kuasa yang menyertai pelayanan ini. Ada kuasa yang mengurapi setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Siaplah kami memuji-Mu sore hari ini. Dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Saya masih lihat muka-muka yang kayaknya banyak beban. Amin. Coba senyum 3 jari. Haleluya. Boleh salaman kiri kanan, kita mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah
bangkit berdiri. Haleluya. Kecaplah. Kecaplah. Dan lihatlah Oh, betapa baiknya Tuhan itu. rasakan Amin. dan nikmati Kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah. Dan lihatlah. betapa baik Yes, kita merenungkan kebaikan Tuhan. rasakan Amin. nikmati Amin. Kasih. setia Tuhan Oh, syukur. bagimu Tuhan. Oh, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur. Bagimu Tuhan. Oh, segala hormat. Bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku. Syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur. Bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Sama-sama kita katakan selamanya. Haleluya. Kita mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita bawa sore hari ini pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Amin. Dan Tuhan Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia dan Tuhan Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya baginya. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Sama-sama yuk. Semua, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur. Yes. Oh, ku mau memuji selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka. Kita semua bersuka, kita semua bersuka. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yakin kita punya Tuhan yang besar? Amin. Kita naikkan pujian nih. Tuhan yang besar. Haleluya. Amin.
keselamatanku. Amin. keselamatanku. Dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu Sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang benar, amin. Kita punya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Walau ada badai dalam kehidupan kita, tapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun Dia mungkin tidak menjawab doa kita, tapi itu yang terbaik bagi kita. Karena cuma Dia yang tahu apa yang ada di depan kita. Namun yakin dan percayalah, Dia menjawab di waktu yang tepat atas setiap kehidupan kita. tak selalu Amin, Tuhan menjawab doa. amin. Tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yes Tuhan Yesus mendengar. Yesus mendengar Amin. lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab Amin. lebih dari yang Kuharapkan dengan caranya di waktu
kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Ini pernyataan kami, Yesus. Dengan caranya Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus, amin. Engkau mendengar seluruh doa kami, Yesus. Amin. Engkau menjawab, Tuhan. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus, saya serahkan kepada hamba-Nya. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Makasih Tuhan, dipercaya di waktu yang tepat yang sudah Tuhan rencanakan buat kami akan melihat, kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami akan melihat sungguh penyertaan Tuhan itu sempurna buat kami. Kami akan melihat ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan atas setiap kami Bapa. Berkati kami semua yang hadir hari ini Tuhan. Berkati juga setiap kami yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Kami rindu kami diberkati oleh firman-Mu. Sebentar kami akan dengar bersama-sama Bapa. Engkau pakai kami semua Tuhan, baik hamba yang memberitakan kebenaran firman-Mu, baik setiap jemaat Tuhan, maupun yang di tempat ini ataupun yang ada menyaksikan live streaming ini. Kami semua akan diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus. Kami berdoa bersyukur dalam berkat nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Amin. Tuhan baik buat kita. Amin. Tuhan baik buat kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, di minggu pertama kita sudah belajar tentang Yesus adalah gembala yang baik. Saudara masih ingat ya? Saudara masih yakin percaya Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Hari ini kita akan belajar tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Mungkin judul-judul seperti ini buat saudara nggak asing. Karena memang mungkin ada banyak hal yang sudah pernah saudara dengar dan disampaikan. Tapi ada hal yang selalu saja firman Tuhan itu selalu saja baru. Amin. Amin. Selalu saja Tuhan singkapkan hal-hal yang kita belajar. Ternyata harusnya waktu kita tak lihat Tuhan singkapkan nggak asing sebenarnya. Cuma kadang-kala kita suka nggak ngeh gitu. Nggak ngeh, bahasanya nggak ngeh kali ya. Tanya iya ya. Iya ya, kebenaran tuh gitu. Saya kadang kalau lagi belajar firman, iya ya. Padahal sesungguhnya nggak asing buat kita, tapi kadang-kala kita harus diingatkan kembali. Iya ya, ternyata Tuhan itu luar biasa. Amin. Tangan Tuhan. Yeremia 18 ayat 6. Yeremia 18 ayat 6. Kita baca dulu satu ayat ini. 1, 2, dan 3. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel.
Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, sekali lagi sesuai dengan visi gereja kita di tahun ini bahwa rumah Tuhan harus penuh. Sama-sama bilang sama saya, rumah Tuhan harus penuh. Saudara kayaknya enggak ini nih, enggak rela kayaknya. Rumah Tuhan harus penuh. Amin. Maka di tahun ini saya juga rindu kita sama-sama bergerak. Amin. Dan memproklamirkan, bahkan di tahun ini slogannya selain harapan hari baru, harapan baru, karena kita visinya tahun ini adalah rumah Tuhan harus penuh, maka kita harus sama-sama bilang rumah Tuhan rumahku. Amin. Rumah Tuhan. Amin. Rumah Tuhan rumahku. Rumah Tuhan diberkati, rumahku juga diberkati. Amin. Kalau rumah Tuhan ada roti, rumahku pun ada roti. Rumah Tuhan ada mujizat, di rumahku pun ada mujizat. Amin. Rumah Tuhan, rumahku. Saudara, anggap rumah Tuhan ini rumah saudara. Amin. Dan kalau minggu lalu Tuhan sudah teguhkan kita bahwa Yesus gembala yang baik yang selalu menyertai hidup saya dan saudara. Dan gembala yang baik itu akan terus dan terus menyertai kita di sepanjang tahun ini. Kita pegang itu baik-baik. Oleh sebab itu, di tahun ini saya dan saudara harus punya hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara mau lihat nanti kita akan belajar tentang tangan Tuhan, tentang gembala yang baik, yang luar biasa buat kita. Tuhan bilang kita harus punya hubungan dengan gembala yang baik. Dan tahun ini adalah tahun yang kita bangun hubungan kita menjadi hubungan yang semakin dekat. Minggu lalu kita belajar dan melihat bahwa sesungguhnya di minggu ini kita akan belajar dan melihat sesungguhnya bahwa ada tangan Tuhan atas setiap perjalanan hidup saya dan saudara. Yang jadi pertanyaan adalah sekarang, apakah saudara percaya bahwa di kehidupan setiap hari yang saudara jalani itu ada tangan Tuhan? Apakah saudara percaya? Besok ada tangan Tuhan, minggu depan ada tangan Tuhan. Bahkan apakah saudara juga percaya dan yakin bahwa di dalam rumah Tuhan ini, di gereja ini ada tangan Tuhan? Amin. Jika kita tahu bahwa ada tangan Tuhan atas rumah ini, gereja ini, maka seharusnya kita punya gairah atas rumah Tuhan. Makanya saya di awal saya bilang rumah Tuhan, rumahku. Cinta kita tuh kuat atas rumah Tuhan. Gak peduli apapun kondisi saya mungkin lagi terpuruk, saya harus masuk ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Karena saya tahu tangan Tuhan ada di rumah Tuhan. Amin. Tangan Tuhan hadir di situ. Nah, kalau tangan Tuhan hadir, dia pasti memberkati aku dengan tangannya. Nanti kita akan lihat, belajar. Luar biasa loh tangan Tuhan. Saudara harus punya gairah sekali lagi akan rumah Tuhan. Karena mungkin di tahun-tahun ini kita banyak belajar tentang rumah Tuhan. Karena sesuai dengan visi kita, rumah Tuhan harus penuh. Jadi setiap firman mungkin akan tetap menyinggung tentang rumah Tuhan. Firman Tuhan katakan, cintaku akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Amin. Dia punya gairah yang sangat-sangat kuat atas rumah Tuhan. Kalau saudara punya cinta yang kuat atas rumah Tuhan, Tuhan akan bekerja atas hidup saya dan saudara. Amin. Sekali lagi karena di dalam rumah Tuhan ada tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan hadir di rumah ini. Saudara percaya? Mungkin saudara gini bertanya, apa iya ya ada tangan Tuhan dalam hidup saya? Apa iya ada tangan Tuhan buat anak-anak kami? Apa iya ada tangan Tuhan di dalam tubuh kami ini yang seringkali lemah, seringkali sakit? Apa iya ada tangan Tuhan? Saudara, kalau kita bicara tangan, maka di setiap tangan itu ada yang namanya sidik jari. Betul ya? Ini dia nih. Kan kita udah tahu nih ya. Tapi kadang-kadang kita harus diberitahu ulang gitu. Jangan kita baru enggak, iya. Di setiap tangan saya dan saudara itu ada sidik jari. Dan yang luar biasa, setiap orang punya sidik jari yang berbeda-beda. Betul. Sekalipun dia anak kembar, tetapi ternyata sidik jarinya tetap berbeda.
Oleh sebab itu sidik jari setiap orang itu penting. Karena ketika ada sebuah peristiwa terjadi dan untuk menyelidiki peristiwa itu, biasanya yang dicari oleh penyidik terlebih dahulu adalah sidik jari. Apakah ada sidik jari yang ditemukan di tempat peristiwa itu? Sehingga kalau ditemukan sidik jarinya, maka diyakini orang itu hadir. Amin. Dia nih baik-baik nih, Tuhan singkapkan ini. Jadi kalau ada sidik jarinya, maka dipastikan dia hadir di peristiwa itu. Sekalipun dia pakai alibi apapun, tapi kalau ada sidik jari, maka saya pernah nonton film kalau film-film yang detektif yang maksudnya yang selalu kita harus analisa setiap nonton. Kadang-kala sidik jarinya dipakai, padahal orang itu untuk dijebak, tapi diambil sidik jarinya. Dan sidik jarinya ditaruh di setiap tempat itu yang mereka sudah rekayasa baik-baik untuk menjatuhkan dia. Dan betul ditemukan banyak sidik jarinya, padahal dia tidak pernah ada di situ. Saudara, melalui sidik jari itulah ia akan menunjukkan kehadiran seseorang tersebut di tempat peristiwa itu. Oleh sebab itu kalau kita bicara tentang tangan Tuhan, maka sesungguhnya di tangan Tuhan ada juga sidik jarinya Tuhan di sana. Amin. Amin. Dan melalui sidik jari Tuhanlah menunjukkan bahwa dia hadir. Amin. Kan kadang-kadang kita pikir, iya tangan Tuhan. Mana tangan Tuhan? Saya nggak pernah lihat tangan Tuhan. Padahal Tuhan bilang ada. Sidik jariku ada di situ. Amin. Kalau kamu lihat ada sidik jariku di situ, aku berarti ada di situ. Kira-kira saya dan saudara percaya dan melihat ada tangan Tuhan, ada sidik jarinya Tuhan ada di dalam keluarga kita, dan kita tahu itu ada sidik jarinya Tuhan di sini, maka kita tahu bahwa Tuhan hadir dalam keluarga kita. Ketika Tuhan itu ada dalam hidup kita secara pribadi, tangan Tuhan ada dalam hidup kita secara pribadi, berarti Tuhan hadir dalam kehidupan kita secara pribadi. Ketika saya dan saudara juga melihat ada tangan dan sidik jari Tuhan ada di gereja ini, saya ulang lagi, maka kita tahu bahwa Tuhan hadir di rumah ini. Haleluya. Ketika saya jamah botol ini nih, bukan botol ya, tempat minuman ini. Ketika saya jamah tempat minuman ini, saya udah pegang nih, maka secara otomatis waktu saya letakkan, saya pun pergi kemanapun, di situ sudah ada sidik jari saya. Amin. Mungkin saya sudah nggak ada di situ, tapi sidik jari saya sudah ada di tempat minuman ini. Amin. Sama halnya ketika saya dan saudara dijamah oleh Tuhan, berarti tangan dan sidik jari Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Walaupun kita seperti nggak lihat Tuhan ada, tapi ketika dia ada jamah tubuh kita, dia jamah sakit penyakit kita, dia jamah hidup kita, maka dia sudah ada. Saudara, oleh sebab itu sangatlah penting hari-hari ini saya dan saudara harus pastikan bahwa ada tangan Tuhan dan sidik jari Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Sehingga melalui itu kita bisa lihat Tuhan hadir di setiap jalan-jalan kita. Amin. Karena ada apa? Sidik jarinya menyertai kita. Kemanapun dibawa tempat minuman ini, sidik jari saya tetap ada di situ. Amin. Amin. Mau dipindahkan ke sana pun, mau dibawa ke Lampung, ke Bandung, sepanjang belum dibuang, sepanjang belum dipakai, sidik jari saya masih ada di situ. Amin. 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 Jadi saudara mau kemanapun pergi, dimanapun berada, ketika Tuhan sudah jamah hidup saudara, tangannya jamah saudara, jarinya sudah ada menempel di dalam hidup saya dan saudara, maka sidik jarinya selalu beserta kita dimanapun kita berada. Makanya ada bilang Yesus tidak pernah tinggalkan kita.
Amin. Karena jarinya sudah menempel buat kita. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu tangan Tuhanlah, melalui tangan Tuhanlah maka akan ada penyediaan buat kita. Akan ada perlindungan dari Tuhan, akan ada pertolongan dari Tuhan, dan akan ada mujizat dari Tuhan melalui tangan dan sidik jarinya Tuhan. Dia hadir. Karena apa? Karena dia hadir. Dia nyata dalam hidup saya dan saudara. Amin. Karena apa? Karena dia hadir dan nyata dalam hidup saya dan saudara. Sampai kapan? Sampai selamanya. Amin. Sepanjang ini tidak dipakai, tidak dibuang, sampai kapan sidik jari saya ada di situ? Sampai kapan? Sampai selamanya. Begitu juga dengan Tuhan. Sampai selamanya sidik jarinya ada dalam hidup saya dan saudara. Cuma terkadang gini, yang jadi persoalannya adalah ada banyak anak Tuhan yang tidak menyadari dan melihat bahwa ada tangan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga mereka waktu jalani hidupnya dijalani dengan apa? Dengan biasa-biasa saja. Karena mereka pikir kayak gak ada tangan Tuhan, gak ada sidik jarinya Tuhan. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak pernah hadir dalam hidup mereka. Mereka pikir, aduh gak adalah Tuhan lah. Kalau ada Tuhan gak mungkin kami lewat ini. Kalau ada Tuhan gak mungkin kami hadapi peristiwa ini. Kalau ada Tuhan mana mungkin saya ada persoalan kayak gini. Kalau ada Tuhan kenapa saya harus ada di ruang ICU? Saudara, saya rindu setiap kita di tahun ini bisa melihat. Sama-sama bilang sama saya, bisa melihat. Dan menyadari bahwa selalu ada tangan Tuhan dan sidik jari Tuhan di dalam hidup saya. Amin, amin, amin. Sekalipun lihat, perhatikan baik-baik. Nanti dalam perjalanan tahun ini mungkin ada sesuatu yang menimpa kita. Tapi yakin, gak apa-apa. Kami harus lewati. Pasti mampu lewati. Kenapa? Ada sidik jari Tuhan kok udah ada. Dia sertai saya sampai ke ruangan yang paling gelap sekalipun. Dia ada di situ. Karena sidik jarinya udah nempel buat saya. Sekarang kita akan belajar cerita ini. Kita akan lihat Kejadian 26 ayat 16 dan kita akan lompat-lompat ayat 26, ayat 27, 28 dan seterusnya. Ini kisah tentang Ishak. Ketika Ishak menggali sumur dan sumurnya dikatakan berbual-bual, maka dombanya Ishak itu makin gemuk. Ishak itu dikatakan makin kaya, makin hebat, makin berkuasa. Makanya Abimelek kemudian usir Ishak. Dia nggak suka lihat Ishak semakin maju, semakin hebat, makin kaya, dan semakin berkuasa. Kita lihat Kejadian 26 ayat 16. Dimulai dari kisah ini. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Luar biasa loh. Tapi yang luar biasa sikap Ishak nggak benci sama Abimelek. Ishak pergi saja. Sampai suatu hari dikatakan Abimelek melihat. Kenapa? Ishak setiap kali menggali sumur selalu ada airnya, selalu berbual-bual. Sementara Abimelek sendiri setiap kali gali sumur nggak ada hasilnya. Saudara, Ishak dan Abimelek sama-sama pada masa itu sama-sama mengalami yang namanya masa kekeringan, sama-sama mengalami namanya masa kelaparan, sama-sama lagi paceklik. Sampai akhirnya sekali lagi Abimelek harus mengakui dan sadar bahwa ada tangan Tuhan menyertai Ishak. Ada sidik jarinya Tuhan menyertai Ishak. Sekalipun diusir, dia pindah ke tanah berikutnya, ada air. Dia pindah ke tanah berikutnya, ada air. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan menyertai Ishak. Kita baca ayat 26 sampai 29. Ayat 26 sampai 29. 1, 2, 3. Datanglah Abimelek dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu sekarang datang dapati aku? Bukankah kamu benci banget sama aku dan telah suruh aku keluar dari tanahmu? Ayat 28. Jawab mereka,
antara kami dan Engkau, dan bagilah kami mengikat perjanjian dengan Engkau. Ayat 9, bahwa Engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu Engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan Engkau pergi dengan damai. Bukankah Engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Perhatikan baik-baik, Abimelek bukan hanya melihat tangan Tuhan menyertai Ishak, tetapi Abimelek dikatakan juga melihat ada berkat Tuhan atas kehidupan Ishak. Haleluya. Saudara, saya harus ulang kadang-kala ketika bicara tentang berkat, agar kita jadi jemaat paham. Kalau ketika firman Tuhan bicara tentang berkat, saya ulang nih ya, ketika ada firman Tuhan bicara tentang berkat, tidak selalu bicara tentang hepeng. Tidak selalu bicara tentang cuan atau uang. Sehat itu berkat. Damai sejahtera itu berkat. Perlindungan itu berkat. Anak cucu kita dicinta Tuhan dan semakin cinta Tuhan, itu berkat. Amin. Bukan sekedar uang. Saudara perhatikan baik-baik. Abimelek yang notaben hidupnya itu nggak sungguh-sungguh mau percaya sama Tuhan, dan dia belum percaya sama Tuhan. Tetapi Abimelek bisa melihat kalau tangan Tuhan dan berkat Tuhan itu ada pada kehidupan Ishak. Yang jadi pertanyaan adalah, ini Abimelek nggak kenal Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, bisa lihat. Nggak percaya sama Tuhan, nggak kenal sama Tuhan, bisa lihat. Alkitab yang catat loh, Abimelek lihat. Sekarang jadi pertanyaannya, hari ini saudara lihat gak itu penyertaan Tuhan? Saudara lihat gak penyertaan Tuhan? Saudara lihat gak penyertaan Tuhan? Kan saudara percaya Tuhan? Abimelek yang percaya Tuhan, gak mau ikut Tuhan, dia bisa lihat. Dia bisa lihat. Kita nih katanya nih cinta Tuhan, kok nggak bisa lihat? Harusnya kita bisa lihat. Amin. Amin. Lalu kenapa kita jadi ragu? Kan kita jauh lebih bisa lihat. Dia gembala yang baik, kita harusnya bisa lihat. Setiap jidik jarinya nempel dimanapun kita bisa lihat, tahu betul ini. Oh ini Tuhan nih, ini Tuhan nih. Karena saya kenal. Amin. Abimelek yang gak punya pengenalan dengan Tuhan, tapi bisa lihat, bisa tahu lagi. Ishak tuh diberkati banget ya, bisa lihat. Kenapa saya dan saudara gak bisa lihat ya? Sekarang saya mau tanya saudara, apakah saudara hari ini bisa lihat penyertaan Tuhan? Apakah saudara bisa lihat penyertaan Tuhan hari ini? Cuma 3 orang yang yakin. Apakah saudara lihat penyertaan Tuhan hari ini? Saudara udah sampai 2024 masa gak lihat sih? Amin. Apakah saudara lihat ada berkat Tuhan hari ini? Amin. Udah di sini loh. Masa saudara nggak yakin dan lihat dia ada berkat Tuhan loh. Saya udah bisa ada di sini loh. Ini berkat Tuhan nih, berkat Tuhan. Saya bukan ada di ruang ICU, saya bukan ada di tempat-tempat gelap. Saya ada di sini nih. Ini berkat Tuhan nih. Saya bisa nyanyi, bisa nyembah Tuhan tadi. Itu berkat Tuhan. Saya udah lihat nih. Ada ternyata berkat Tuhan. Ayub katakan, dulu dari kata orang aku lihat Tuhan, namun sekarang dari mataku sendiri aku lihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita lanjut ayatnya ya. Kita lanjut ceritanya. Ayat 31 sampai 32. Masih Kejadian 26. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan shalom. Dikasih shalom. Rumah Tuhan itu penuh dengan shalom, penuh dengan damai. Amin. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lihat baik-baik, setelah perjanjian antara Ishak dan Abimelek, lalu Abimelek membiarkan dan meninggalkan Ishak dengan damai. Yang dahulunya mereka itu musuh, sekarang diubah Tuhan jadi sahabat. Amin. Amin. Karena udah ada damai di situ.
Udah ada shalom di situ. Yang musuh jadi sahabat. Lihat kanan kiri, itu sahabat saudara kan? Amin. Jangan berubah loh. Masa yang dulunya sahabat jadimu? Gak boleh. Amin. Gak boleh. Yang Tuhan ubah itu yang musuh jadi sahabat. Amin. Saya suka dengan perkataan firman Tuhan tadi yang dia terakhir dibilang. Mereka tadi bilang apa? Kami telah mendapat air. Saudara, di masa yang tidak kering saja, saya dan saudara pasti perlu air. Betul ya? Ini kan kita nggak lagi hidup dalam masa kering, betul ya? Tapi coba diumumkan, air besok akan di stop dulu. Panik satu tower. Siapin air langsung. Terus tanya-tanya lagi. Udah pagi, siang tanya, jam berapa ini hidup air? Padahal nggak lagi masa kering. Cuma ada perbaikan. Amin. Amin. Padahal cuma ada tapi kita udah takut banget nggak ada bukan lagi masa kering loh. Bayangkan kalau diumumkan kita akan masuk masa kering, persiapkan air sampai 6 bulan. Wih, lebih panik kita. Maka lakulah ember di mana-mana, galon di mana-mana. Enggak, cuma diumumkan setengah hari ada perbaikan. Semuanya udah panik. Karena wajar kita perlu air. Apalagi jika di masa kekeringan. Coba perhatikan baik-baik. Ini ya. Enggak di masa kering aja kita perlu air. Ketika ada di masa kekeringan, ada air. Ini masa kering, ada air. Haleluya. Amin. Masa kering, tapi ada air. Firman Tuhan ingin sampaikan buat saya dan saudara hari ini. Sekalipun banyak ramalan yang bilang bahwa tahun-tahun ini mungkin akan lebih sulit dan tidak mudah buat kita. Iyalah kalau ramalan selalu bilang gelap katanya. Karena memang dunia selalu meramal yang gak baik. Oleh sebab itu saya mau katakan hari ini buat saya dan saudara, jangan pernah pegang apa yang dunia katakan. Pegang saja firman Tuhan katakan. Amin. Nanti saudara akan bilang, kok ada ya? Kan katanya masa yang gelap, masa yang sulit. Oh kok ada ya? Kok ada rezeki? Loh kok ada kerjaan? Loh kok saya masih hampir ini sehat? Loh kok saya masih bisa terus melayani? Katanya, loh kan itu katanya. Kata Tuhan enggak. Aku terus menolong kau. Karena ada sidik jariku di situ. Amin. Saudara percaya? Ketika saudara percaya sama tangan Tuhan, maka di masa yang kering pun selalu ada air yang tersedia buat kita. Sekarang sebelum saya lanjut, saudara mulai bisa lihat tangan Tuhan itu? Saudara mulai bisa lihat tangan Tuhan itu? Saudara mulai percaya ada tangan Tuhan buat kita? Saudara, merenungkan firman Tuhan sangatlah penting. Tetapi terkadang kala ada banyak orang percaya itu sulit dan lupa untuk merenungkan akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Hingga mereka nggak mau merencanakan apa yang sesungguhnya Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Makanya tidaklah heran ketika banyak orang itu jadi sulit dan lupa untuk merenungkan semua yang baik yang Tuhan sediakan. Gak heran juga hidup orang percaya akhirnya apa? Hidupnya cuma maju mundur. Maju mundur. Hari ini hadir besok enggak. Hari ini setia besok enggak. Amin. Betul ya? Enggak heran. Maka saya kalau lihat orang, iya hari ini dia datang, besok dia datang, tiba-tiba dia bisa hilang kayak uap. Itu enggak heran. Maka saya bilang tadi di awal, kalau kita punya kecintaan yang kuat dengan rumah Tuhan, dengan Tuhan, enggak ada yang mengalahkan itu. Karena apa? Di sini dia hadir. Di sini ada sidik jarinya. Amin. Saudara, jika besok ada persoalan, tidak perlu takut dan khawatir. Namun renungkan saja kebaikan Tuhan. Memang Dia adalah gembala yang baik. Maka hidupmu dijamin tidak akan maju mundur. Karena kau yakin ada gembala yang baik. Jadi kalau waktu saudara lagi ada di tengah persoalan, ada di rumah sakit, ada di ruang apapun yang mungkin sulit buat saudara,
Saya mau katakan hari ini, renungkan saja kebaikan Tuhan. Amin. Renungkan saja kebaikan Tuhan. Saya selalu bilang gitu kemarin waktu besuk, selalu saya ingatkan buat sahabat kita yang sakit, saya bilang, udah berpikir positif saja. Biarkan saja apa yang rumah sakit lakukan. Ingat aja dengan kebaikan Tuhan. Ingat aja dengan pertolongan Tuhan. Dia akan tolong kok. Dia ada di situ. Dia perhatikan jauh lebih dari apa yang kami lakukan. Kami mungkin hadir cuma 1 jam, 2 jam. Dia hadir 24 jam di situ. Amin. Mungkin saudara sebelumnya berpikir, sepertinya tidak mungkin bisa lagi terjadi. Tidak apa-apa, karena memang kita belum bisa lihat seperti Abimelek. Namun jika suatu hari kita bisa lihat, maka kita akan tahu ternyata ada tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekarang saudara berikutnya, kita akan melangkah berikutnya. Kalau bicara tentang tangan Tuhan dan sidik jari Tuhan. Setiap orang yang sudah melihat dan mengalami tangannya Tuhan, maka sesungguhnya hidupnya itu pasti akan berubah. Amin. Amin. Kalau udah Tuhan jamah, sidik jari Tuhan ada di situ, maka sesungguhnya hidupnya harus alami perubahan. Jadi kalau nanti nggak berubah, nah kita cek nanti. Kita lihat dulu nih, kisah tentang si Paulus. Kisah Para Rasul 22 ayat 6 sampai 11. Kita akan cepat baca ini, saya akan baca. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya dan menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Ini cerita ketika Paulus yang dahulunya hidupnya dikatakan jahat, zaman itu ternyata sudah ada teroris dan sering melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat yang dilakukan Paulus adalah membunuh orang percaya, orang Kristen. Tapi sesuatu hari dikatakan ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus berjumpa dengan Tuhan. Dan perhatikan baik-baik. Dan Tuhan buat matanya Paulus buta, tidak bisa lihat cahaya itu. Walaupun Paulus sesungguhnya di tengah matahari yang terik, namun terang Tuhan jauh-jauh lebih terik, sehingga Paulus tidak bisa lihat. Dia hanya bisa dengar suaranya Tuhan. Jadi saudara, kalau ada yang bilang dunia ini menyilaukan, ternyata terang Tuhan itu jauh lebih kemuliaan Tuhan itu lebih amin. Jadi bohong kalau ada yang bilang dunia ini menyilaukan. Enggak. Tuhan itu terangnya Tuhan lebih menyilaukan. Matahari yang terik tidak bisa membutakan mata Paulus, tetapi terang Tuhan itu bisa membutakan mata Paulus. Namun walaupun mata jasmani Paulus tidak bisa melihat, mata hatinya justru terbuka kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau buka mata hatinya Paulus agar dia bisa lihat Tuhan. Sama dengan kita kadang-kala gini. Kenapa Tuhan nggak buka sepertinya mata jasmani kita untuk lihat? Sebenarnya ada tuh mujizat Tuhan, ada tuh pertolongan Tuhan. Dia mau juga terlebih dahulu buka mata hati kita. Betul nggak kita bisa lihat bahwa Tuhan itu baik buat kita. Kadangkala dia buat mata jasmani kita nggak bisa lihat, tapi dia mau mata rohani kita, mata hati kita bisa lihat itu. Bisa lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Itulah yang Tuhan kerjakan buat Paulus. Tuhan mau mata hati Paulus bisa terbuka, bisa melihat. Walaupun mungkin saat ini mata jasmani kita sekali lagi belum bisa lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Namun Tuhan mau mata hati saya dan saudara terbuka buat Tuhan. Maka saudara akan bisa nyanyi kayak tadi. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Amin.
Secara jasmani saya nggak bisa lihat. Secara hati saya percaya Tuhan sudah kerjakan. Amin. Hidup Paulus berubah. Ketika apa? Paulus alami sentuhan tangan Tuhan. Jadi kalau ada orang percaya yang bilang dia percaya sama Tuhan, tetapi hidupnya sulit sekali untuk bisa berubah, jangan-jangan orang itu belum alami sentuhan tangan Tuhan. Saudara percaya sama Tuhan? Saudara mau berubah? Amin. Amin. Tangan Tuhan yang bisa membuat kita berubah. Amin. Waktu kita diubahkan Tuhan, sehingga kita bisa lihat, oh iya ya, Tuhan tuh hebat. Tuhan tuh ajaib. Tuhan yang sanggup menolong saya. Di masa-masa sesak sekalipun, Dia selalu ada buat saya. Ayat terakhir buat kita, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya mau ajak kita baca sama-sama ayat ini dengan pelan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Entah kenapa setiap kita suka banget ingat-ingat yang dulu. Betul apa betul? Dulu lo ya Pak. Dulu ya, saya dulu ya. Dulu ya. Makanya nggak salah ya. Kita sampai saat ini suka sama lagu tahun 80-an, 90. Terus kalau kita udah dengar lagunya, ingat ya dulu ya. Aduh, manis banget dulu ya. Dulu. Itu kan dulu. Itu yang berbakala. Ada yang baru selalu yang Tuhan kerjakan. Amin. Bilang sama sebelah, itu dulu. Jangan bawa-bawa lagi. Amin. Kelakuanmu yang jelek itu dulu. Amin. Kalau kamu dulu suka marah-marah, sekarang kan udah nggak boleh lagi. Itu dulu. Kalau kamu dulu jahat, suka ngomongin orang, suka fitnah orang, suka berkata-kata yang jelek tentang orang, itu kan dulu. Sekarang nggak. Itu dulu. Kalau kamu suka dulu nipu, ya dulu. Sekarang nggak. Amin. Itu dulu. Zaman purbakala. Sekarang mah zaman apa? Zaman canggih udah ini. Amin. Zaman teknologi. Walaupun semakin zaman teknologi, netizennya makin julid. Tapi itu dulu. Saya emang gak mau di situ. Kan saya anak Tuhan. Amin. Yuk kita lihat ayat selanjutnya. Saya suka ayat selanjutnya. Dibilang apa? Lihat. Pelan-pelan dulu. Apa dibilang? Lihat. Amin. Amin. Yang dulu nggak usah lagi kamu ingat-ingat. Lihat nih. Ayo kita baca nih. Saya suka ayat ini. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Udah tumbuh nggak? Udah tumbuh nggak? Amin. Udah tumbuh nggak? Udah tumbuh. Mungkin dari tahun-tahun lalu udah tumbuh. Tapi kita nggak lihat. Kita masih suka lihat yang dulu. Betul betul. Pada Tuhan bilang sekarang lihat nih, udah tumbuh. Maka saya suka nih ayatnya bilang sampai gini nih, dia bilang, belumkah kamu mengetahuinya? Belum tahu juga. Aduh, dari gak kumis sampai kumisan belum tahu juga kamu aku ada. Halo, dari mulai kamu jalannya gagal sampai kamu jalannya udah mulai diseret-seret, kamu belum tahu juga. Saya itu ada buat kamu. Dari kamu dulu susah, sekarang kamu jaya, balik lagi susah. Kamu belum tahu juga, saya tetap ada di situ. Kau belum tahu juga sih. Haleluya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, perhatikan baik-baik ayat ini. Mana ada sih jalan di padang gurun? Mana ada sih jalan di padang gurun? Tapi kalau Tuhan mau buat, jadi. Amin. 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 Mana ada sih jalan? Udah jelas-jelas ini laut. Tapi kalau Tuhan buat jadi ada jalan. Amin. Bisa nyebrang nggak? Bisa nyebrang mereka. Mana ada sih sungai di padang belantara? Masa di padang belantara ada sungai? Wih, bisa viral ini mah. Kalau di zaman sekarang.
Ini padang belantara, ada sungai. Mana ada? Tapi kalau Tuhan buat, bisa. Ayat yang bilang. Maka Tuhan bilang, lihat. Amin. Udah tumbuh. Kok nggak lihat juga sih? Jalan ikut Tuhan. Sekian tahun masih nggak lihat. Udah 2024 masih juga belum tahu. Mau sampai kapan kamu tahu? Lihat, kata Tuhan. Ini aku udah ada nih. Aku gembala yang baik. Ini dari awal, dari kamu mulai lahir, aku udah di situ. Waktu kamu belajar berjalan, belajar berlari, belajar ngomong, sampai kamu bisa banyak hal yang kamu tahu, aku juga ada di situ. Udah buat pertumbuhan di situ. Masa kamu belum tahu juga? Saudara percaya Tuhan itu ada? Saudara bisa lihat Tuhan itu hari ini? Saudara bisa lihat Tuhan itu hari ini? Wih, masih ragu. Saudara bisa lihat Tuhan itu hari ini? Saudara bisa lihat Dia hadir buat saudara hari ini? Amin. Kita percaya, kita akan sama-sama lihat akan apa yang Tuhan kerjakan untuk hidup kita hari ini dan di tahun ini. Amin. Sama-sama bilang sama saya gini, saya akan lihat apa yang akan Tuhan buat di tahun ini buat saya. Saya juga akan lihat apa yang akan Tuhan buat atas gereja ini. Saya sendiri akan lihat. Abimelek aja nggak percaya Tuhan bisa lihat, masa kan saya nggak bisa lihat? Saya harus bisa lihat dong. Amin, amin, amin. Abimelek yang nggak percaya sama Tuhan, nggak ikut Tuhan, sungguh-sungguh bisa lihat. Ya bisa, harusnya bisa lihat. Rumah Tuhan ini pasti penuh. Amin. Rumah Tuhan ini akan diberkati. Kursi-kursi ini akan diberkati. Yang lumpuh bisa berjalan. Aku lihat di situ. Amin. Orang mungkin bilang di rumah sakit itu mahal. Kalau nggak ada BPJS siapa yang bisa nolong? Makanya datang ke rumah Tuhan. Tuhan bisa tolong. Karena di sini ada sini cari Tuhan. Amin. Ke sana kamu bisa susah-susah payah. Kamu hampiri sana. Kamu berusaha ke sana. Kenapa di sini nggak berusaha? Di sini ada mujizat Tuhan kok. Di sini Dia hadir. Tangannya diletakkan di rumah ini. Sidik jarinya nempel di tempat ini. Kenapa kamu gak samperin ini? Di mana Tuhan ada di sini. Datang di sini. Sesulit apapun datang ke sini. Pasti ada mujizatnya. Amin. Amin. Sehingga saudara akan bilang, iya Tuhan, terima kasih. Ternyata sudah tumbuh. Aku sendiri yang belum sadar dari kemarin. Sekarang aku tahu Tuhan itu baik buat saya. Saudara perhatikan baik-baik. 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun. Saya akan akhiri ini dengan ilustrasi ini. 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun. Saya mau tanya sama saudara. Menurut saudara, Tuhan hadir nggak di situ? Tuhan hadir ada nggak di situ? Perbuatan Tuhan nyata nggak buat mereka? Alkitab catat selalu ada perbuatan Tuhan. Selalu ada pengiringan Tuhan. Berapa lama tangan Tuhan atas mereka? 40 tahun. Amin. Tapi mereka memang tetap hatinya degil, hatinya bebal, hatinya tidak pernah mau melihat bahwa semua itu sudah bertumbuh dan Tuhan sudah buat yang baik. Amin. Mereka tetap saja tidak mau percaya. Saya mau jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang di rumah. Saudara harus akhirin hari ini segala masa lalu. Amin. Dan bilang, Tuhan, saya mau lihat tahun ini. Saya mau lihat dengan mata saya sendiri anak-anak saya berhasil. Saya mau lihat dengan mata saya sendiri rumah tangga kami semakin diberkati Tuhan. Saya mau lihat dengan mata jasmani saya sendiri, kami akan terus dipakai oleh Tuhan. Dan saya mau lihat dengan mata jasmani kami, gereja ini akan bertumbuh, gereja ini akan diberkati Tuhan. Kami akan lihat itu. Sudah berapa lama sudah ikut Tuhan? Ada di sini udah 50 tahun. Boleh angkat tangan. Saya turunkan 30 tahun. Wah, istri saya 30 tahun. Yang lain 30 tahun. Yang 20 tahun. Yang 10 tahun. Yang 5 tahun. Yang setahun. Tangan Tuhan ada buat kita. Dan tangan Tuhan sangat jelas dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Mungkin kita sering bilang, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya.
Tapi kadangkala kita suka ragu dan bimbang kembali waktu kita jalan. Ada kesulitan. Aku ada persoalan. Kok jadi sekarang kaki saya sakit. Kok kenapa jantung saya sekarang bermasalah lagi. Kita ragu. Padahal kita tahu ada sidik jari Tuhan yang gak pernah tinggalkan kita. Nah kalau dulu kita yakin dia sudah tolong kita, kenapa gak kita terus jalan? Dia pasti kok bantu kita dengan baik. Tadi saya bilang sama istri saya sebelum kesini. Ya semoga, saya percayalah Tuhan sudah kerja buat tubuh saya. Saya udah jarang loh. Dari mulai tahun 2003 mau akhir sampai sekarang, saya jarang sekali lagi alergi, timbul bengkak-bengkak. Saya bilang ya Tuhan sudah bekerja. Dokternya pusing penyakit saya karena apa, tapi Tuhan gak pernah pusing. Dia tahu detail tubuh saya. Amin. Sehingga waktu dia jamah saya, dia letakkan tangannya atas tubuh saya, jari-jarinya, sidik jarinya ada di sini. Amin. Amin. Kemanapun saya melangkah, sidik jarinya ada. Kemanapun saya pergi, sidik jarinya ikut. Amin. Waktu saya lihat nanti di lembah kekelaman, sidik jarinya tetap menemani saya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kadang-kadang gini, waktu kita jalani hidup ini, kita lebih sering jalani hidup ini dengan maunya kita. Kalau kita mau jujur hari ini, kadang-kala itu yang membuat tangan Tuhan nggak bisa kita lihat dengan jelas. Karena apa? Karena kita lebih percaya rencana kita yang pasti berhasil. Padahal kita tahu rancangan Tuhan tuh rancangan yang indah. Rancangan Tuhan rancangan yang lebih tinggi, lebih luas, lebih besar. Tapi kenapa kita lebih yakin dengan rencana kita? Dan kita gak mau jalani hidup ini dengan maunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Padahal kita tahu sama-sama tadi Yesus itu gembala yang baik. Kenapa gak kita ikuti saja caranya dia? Kalaupun memang ada jalan yang dia percayakan buat kita, ternyata di situ ada cobaan, di situ ada persoalan, ada kesulitan, dan dia bilang, setiap cobaan yang kamu alami gak lebih dari kekuatanmu. Berarti kalau kamu alami hari itu, saya tahu kamu kuat. Dan kamu akan lihat dalam persoalan itu ada tanganku di situ. Saudara mau alami, saudara mau lihat itu hari ini. Saudara mau lihat ada mujizat Tuhan hari ini. Saudara mau lihat kemenangan Tuhan hari ini, tahun ini buat saudara dan saya. Angkat tanganmu, katakan pujian ini. Tak salah Tuhan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Amin Tuhan. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Angkat tangan kita, katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah. Oh, suatu karya yang agung muli, saatnya akan tiba nanti kau lihat pelagi kasihnya. Sungguh-sungguh
kita semua akan lihat tahun ini. Amin. Kita akan lihat tahun ini apa yang Tuhan sungguhnya sudah sediakan, apa yang sesungguhnya Tuhan sudah kerjakan akan terjadi atas hidup saya dan saudara hari ini. Tahun ini kita akan lihat sama-sama. Kita akan lihat sama-sama tahun ini. Luar biasanya karya Tuhan buat kita. Luar biasanya kedahsyatan Tuhan buat kita. Tangannya, sidik jarinya nyata buat kita. Ketika dia jamah tubuh kita, dia jamah paru-paru kita, dia jamah jantung kita, dia jamah mata kita, dia jamah kepala kita, dia jamah seluruh tulang-tulang kita. Yesus bilang, aku sanggup baharu itu. Aku sanggup adakan itu jadi baik. Saudara, angkat tanganmu dua-dua sama Tuhan hari ini. Tuhan, pegang tangan kami. Biarlah tanganmu menjamah hidup kami, Yesus. Ada sidik jarimu menempel buat kami, Tuhan. Selama-lamanya kami akan berjalan. Kan kami percaya di setiap perjalanan kami ada tanganmu, ada sidik jarimu, ada dalam hidup kami. Jika di tengah perjalanan kalipun ada kesulitan, kalaupun ada persoalan, ada sakit penyakit, tapi kami akan lewati. Kami akan alami kemenangan itu, Tuhan Yesus. Kami akan lihat satu persatu yang Tuhan pulihkan. Kami akan lihat anak-anak kami, cucu-cucu kami diberkati oleh Engkau, Yesus. Kami lihat Tuhan. Maka kami lihat gerejamu diberkati. Gerejamu semakin bertumbuh. Gerejamu semakin penuh. Kami lihat ada penyediaan yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan. Kami lihat, Bapa. Kami lihat dengan mata jasmani kami. Kami lihat dengan mata hati kami, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Barui hati kami, Yesus. Ajar kami itu tidak lagi lihat yang masa lalu, tidak melihat lagi ke belakang yang dulu-dulu, yang purba kala. Tapi Tuhan, kami akan lihat yang sekarang, yang Tuhan akan kerjakan, yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kami. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat lagi kasih-Nya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah dengar firman-Mu saat pada sore hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu. Biarlah firman itu boleh tertanam di hati kami, hingga firman-Mu boleh berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Kami akan melihat Tuhan kuasa-Mu bekerja. Kami akan melihat Tuhan penyertaan-Mu yang ajaib atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin. Apa yang sudah Engkau firmankan Tuhan tidak pernah kembali begitu saja Tuhan, tapi terus berkembang berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati terus hamba-Mu, gembala sidang kami Allah. Terus beri hikmat marifat-Mu ya Bapa, beri kesehatan ya Tuhan. Hingga dimanapun hamba-Mu boleh ada untuk melayani Tuhan, ada mujizat yang Tuhan sediakan, nyatakan di dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Mari Engkau memberkati tangan-tangan kami yang memberi, karena kami mencintai akan rumah Tuhan. Dan biarlah apa kami beri Tuhan, itu berguna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman. Di hari Rabu kita ada doa Rabu di kediaman rumah Bapak Agus ya. Di rumah Bapak Agus E1 1402. 2 ya? 2 apa 7? 7. Mohon maaf ya. E1 lantai 14 nomor 7. Pukul 7 kita kumpul di rumah Bapak Agus untuk kita berdoa. Pengumuman yang berikutnya kita akan tetap kembali kita berdoa dan berpuasa ya. Sudah mulai lagi ya, kita melatih diri kita untuk berpuasa. Terakhir makan di hari Kamis, buka di Jumat pukul 4 sore di rumah masing-masing ya. Pengumuman berikutnya kita akan
kembali beribadah hari Minggu di tanggal 21 di tempat ini pukul 4 sore. Itu saja pengumuman. Pengumuman yang ini mau dipengumuman lagi Pak? Ya, kita mau mendengarkan juga pengumuman rangkaian kegiatan kita di sepanjang tahun. Kita ada, tidak ada di list ya. Kita akan ada family trip, ya family trip. Family trip itu jalan-jalan keluarga bersama keluarga besar Geki. Itu di bulan 9 September di tanggal 16. Itu kalau tidak salah itu tanggal merah ya, hari Senin. Family trip kita, rencananya kita mau ke Bandung. Jadi mulai kembali kita untuk menabung kembali ya. Menabung kembali supaya nanti di family trip kita semuanya bisa berjalan dengan baik. Family trip apa sih? Gitu kan. Jadi kita ini berjalan dari pagi, mengunjungi satu tempat, kita beribadah, setelah itu kita pulang. Ya, kalau dulu kan, kalau tahun lalu kita retreat ya, tapi tahun ini kita tidak ada retreat, tapi kita ada family trip, perjalanan dari pagi, pulang agak malam, tidak malam ya, agak malam, kurang lebih jam 8 atau jam 9 kita tiba lagi di Jakarta. Ya. Nanti berikutnya lokasi dan tempatnya akan diumumkan berikutnya, tapi mulailah kita kembali menabung. Pengumuman yang berikutnya lagi yang mesti diingat itu Natal kita. Natal kita, jadi mungkin kenapa sekarang bisa diumumin Natal? Maksudnya supaya kita bikin jauh-jauh hari itu enak gitu ya. Jadi nggak dadakan, itu kita akan melangsungkannya tanggal 22 Desember, minggu keempat ya. Jadi mungkin kalau mau pulang atau punya rencana sudah di-setelkan dulu tanggalannya gitu. Itu saja. Kalau untuk Paskah dan Jumat Agung sesuai dengan tanggal kalender yang berlaku. Itu saja pengumumannya yang kita mau sampaikan. Kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari kita bangkit berdiri. Bagimu Tuhan, oh, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Sama-sama kita katakan selamanya. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Hari baru. Harapan baru. Tadi kita ada slogan baru ya. Rumah Tuhan, rumahku. Rumah Tuhan, rumahku. Haleluya. Diingat ya, rumah Tuhan adalah rumahku. Di rumah Tuhan ada berkat, pasti. Di rumah kita pun ada berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita saat pada sore hari ini. Kita naikkan pujian kita. Haleluya. Amin Tuhan. Kau punya waktu yang terbaik atas kehidupan kami ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab
pujikan dengan iman kita kepada Tuhan. Izinkanlah Amin. Tuhan untuk bekerja. Amin. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Yesus mendengar. Yesus mendengar. Lebih dari yang Amin. kudoakan. Amin Tuhan. Yesus menjawab Amin. lebih dari yang Yes. Amin. Amin. dengan caranya Amin. di waktu yang Amin Yesus. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar Yes, lebih kami percaya dari Tuhan. yang kudoakan. Oh Yesus Menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Angkat kedua belah tanganmu. Yesus mendengar. Yesus mendengar Yes lebih Tuhan. dari yang Kami percaya Tuhan. Yesus Kami akan pulang dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Amin. caranya Oh di waktu yang Yesus. tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yes. Amin. Amin. Yes. Yesus. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan. Semua Katakan bukan melihat, bukan melihat, Dia jadikan. Semua. Sekali lagi bukan melihat, bukan melihat, Dia jadikan. semua Beri sorak-sorak yang buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan akan jadikan semua ya Tuhan. Ini yang akan kami pegang di tahun ini. Kami akan sama-sama melihat Tuhan, perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Hingga apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak timbul dari hati kami, itu yang Tuhan kerjakan dan Tuhan sediakan. Dan kami sama-sama akan melihat itu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat Pak Yopi yang masih ada di rumah sakit. Kami angkat tangan kami bersama-sama. Kami akan juga melihat Yesus yang sudah menyembuhkan seluruh anggota tubuh dari Pak Yopi Bapa. Tangan Tuhan menjamah seluruh anggota tubuh Pak Yopi Bapa. Dalam nama Yesus, izinkan hamba-Mu ini sehat Tuhan. Izinkan mereka bisa berkumpul dengan keluarga, bersatu hati melayani Tuhan. Suami, istri, anak diberkati Tuhan. Kami akan lihat perbuatan Tuhan yang luar biasa atas hidup mereka Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu di dalam kesulitan apapun yang mereka sedang hadapi hari ini. Tuhan Yesus, tangan-Mu, tangan Tuhan, ulurkan tangan-Mu atas hidup mereka Bapak. Jamah hidup mereka Tuhan. Kalau ada kesulitan yang mereka sedang hadapi hari ini, kami percaya Engkau akan menolong hidup mereka. Mereka akan keluar dari keadaan itu, dan mereka akan berjalan dengan penuh kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat setiap kami yang hadir hari ini, buat setiap kami yang menyaksikan siaran hari ini, apa yang jadi doa-doa kami hari ini Bapak, Engkau yang mendengar kami Tuhan. Engkau yang jawab doa kami Yesus. Engkau jadikan semua baik bagi kami. Satukan hati kami terus Bapa. Setiap keluarga, setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini, setiap hamba-hamba-Mu, setiap rekan sepelayanan Tuhan, kami rindu tahun ini Bapa, ada kegerakan yang luar biasa terjadi di rumah-Mu Tuhan, di tempat ini.
Ada bilangan-bilangan yang bertambah, ada jiwa-jiwa yang haus, lapar akan Tuhan, akan firman Tuhan. Kami akan bawa mereka, Yesus. Satu persatu mereka akan masuk ke rumah Tuhan. Kami akan lihat rumah-Mu penuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua Yesus untuk jadi alat-Mu melayani setiap orang, melayani siapapun yang kami jumpai. Datang berdoa buat mereka Tuhan, datang mengasihi mereka. Kalaupun Tuhan izinkan kami membantu mereka, Tuhan berkati kami untuk membantu mereka, untuk menolong mereka. Dengan apa yang sudah Tuhan percayakan ada di tangan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ibadah hari ini. Balas segala apa yang mereka perbuat Tuhan. Apa yang mereka rencanakan semuanya Tuhan adakan yang baik. Maka jemaat-Mu di sepanjang minggu ke depan yang akan dilewati, Tuhan pimpin langkah kami. Tuhan ada di setiap langkah kami. Ada jari-jari Tuhan menyertai langkah kami. Ada sidik jari Tuhan beserta kami. Anak-anak kami dilindungi oleh tangan Tuhan. Mereka sekolah, mereka melanjutkan pendidikan mereka terus. Mereka akan diberkati Tuhan. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang buruk. Kami tolak di dalam nama Yesus segala tipu muslihat si iblis, segala pengaruh-pengaruh yang jahat dari dunia ini. Biarlah terang Tuhan menerangi langkah hidup mereka. Hingga anak-anak kami yang bisa membedakan, cucu-cucu kami bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang. Terima kasih Yesus. Sekali lagi pakai kami tahun ini Tuhan, hamba-hamba-Mu. Pakai kami Tuhan, rekan sepelayanan di tempat ini, jemaat Tuhan, kami bergandeng tangan bersama-sama untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan bersama-sama di tempat ini. Ada banyak hal yang sudah kami bicarakan untuk tahun ini Tuhan. Tapi satu hal kami cuma rindu, ada orang-orang yang kami bisa layani Tuhan. Ada orang-orang yang kami bisa hadirkan mereka dekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan Yesus telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita angkat pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu, ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatan Tuhan, sungguh ajaib perbuatan, sungguh besar kekuatan, sungguh besar kekuatanmu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah keselamatan.